Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaffar, al-azizil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa ICBS TV dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tidak luput dari melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang seperti inilah manusia. Siang punya dosa, malam punya dosa, pagi melakukan dosa, sore pun melakukan dosa, hari-harinya sering melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya dosa yang kita lakukan tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap hati kita. Walaupun yang berdosa tangan kita, kaki kita, mata dan telinga kita, tetapi dampaknya kepada hati yang berada di dalam tubuh kita. Maka yang dosa yang banyak kita lakukan ini harus kita hapus dan harus kita bersihkan sebersih-bersihnya. Karena hati ini merupakan sentral di dalam tubuh kita. Maka sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ketahuilah wahai manusia, bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika daging itu bagus, ketika daging itu sehat, maka baguslah tubuh seluruhnya. Akan tetapi kalau sepotong daging itu rusak, maka rusaklah tubuh seluruhnya. Dan yang sepotong daging itu adalah hati. Jadi para pemirsa ICBS TV dimanapun Anda berada, dosa menyebabkan hati akan hitam. Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan maka akan berdampak bintik hitam di dalam hati kita. Apabila bintik hitam ini semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin tebal, maka susah bagi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha untuk menghilangkan bintik-bintik hitam tersebut. Caranya dengan memperbanyak ucapan astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah, dengan arti kata menyesali setiap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima taubat? Kemudian lantas apa yang menyebabkan kita tidak mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama hambanya masih mau bertaubat kepada Allah. Dan Allah masih senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya selama hambanya tersebut masih mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, selalu jaga hati kita. Selalu jaga hati kita. Karena hati ini diciptakan oleh Allah cuma satu. Andaikan hati kita ini rusak, kemanakah akan kita perbaiki hati yang satu ini? Andaikan hati kita yang satu ini sakit, kemanakah hendak dibawa untuk berobat supaya hati ini bersih, supaya hati ini sehat? Oleh sebab itu, jangan menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang menyambut kita. Kapan datang ajal menjemput kita. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kata sebahagian para ulama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bertanya kepada kita, kenapa kalian berbuat dosa? Allah nggak bakalan bertanya. Akan tetapi pertanyaan dari Allah adalah, kenapa kalian tidak bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kalian lakukan selama ini? Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad SAW, manusia biasa yang penuh dengan dosa, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Pergunakanlah untuk meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang suci, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.